Halo, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Bang Lembu. Terima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini masih menonton video-video yang ada di channel YouTube ini. Dan bagi teman-teman yang baru datang di channel YouTube ini, silakan teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan komen. Nah, kali ini saya mau membahas hal yang baru kepada teman-teman. Bagi teman-teman seller yang sudah mulai banyak jualan di tokonya. Nah, ternyata ada menu yang teman-teman harus ketahui agar teman-teman tidak rugi ketika semua barang-barang yang teman kirim ke customer ternyata ada yang hilang atau gagal pengiriman. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui barang-barang mana yang sudah terkirim, yang sudah diterima oleh customer, dan yang hilang bahkan yang gagal dalam pengiriman. Nah, simak videonya, berikut videonya. Bagi teman-teman yang sudah melakukan penjualan dan sudah banyak transaksi di tokonya, teman-teman mesti memperhatikan ada menu yang harus teman-teman perhatikan, dan ini sangat membantu kita sekali agar kita seller tidak dirugikan, bahkan hilang begitu saja barang-barang yang sudah kita kirim. Kenapa? Karena tidak tertutup kemungkinan setiap paket yang kita kirim itu ada kendala di dalam pengirimannya, bahkan ada hilang pada saat pengirimannya. Nah, bagi teman-teman seller yang baru memulai toko online-nya di Lazada, mari kita lihat. Teman-teman bisa langsung masuk ke menu pesanan, ya, menu pesanan dan ulasan, pilih pesanan. Nah, di sini akan muncul menu di mana teman-teman bisa mengetahui mana barang-barang yang sudah terkirim, mana barang-barang yang sudah diterima, dan mana barang-barang yang hilang atau gagal di dalam pengiriman. Nah, pertama kita lihat dulu. Ini ada menu tertunda. Ini artinya barang-barang yang dipesan oleh customer di toko kita tetapi kita belum proses. Nah, siap kirim ini artinya kita sudah siapkan barangnya dan tinggal kita kirim ke kurir masing-masing yang ada ditentukan oleh Lazadanya. Kemudian ini menu dikirim. Ini adalah paket-paket yang sudah kita antar ke kurir di mana sudah ditentukan, kemudian yang dalam bentuk proses pengiriman. Kemudian ada yang sudah diterima. Ini artinya paket-paket yang sudah diterima oleh customer kita ketika kita kirimkan paketnya. Kemudian ada barang yang dikembalikan. Ini artinya barang sudah sampai ke tangan customer dan customer merasa tidak cocok, tidak sesuai dengan barang yang ia inginkan, kemudian ia minta untuk direturnkan kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di menu ini. Dia sudah terima barang tapi pengen mau retur karena mungkin merasa tidak puas atau ada sesuatu halnya kita tidak tahu itu alasannya customer. Nah, di menu ini teman-teman bisa lihat. Kemudian ada menu hilang dan rusak. Nah, teman-teman seller pasti bingung loh, kalau hilang dan rusak bagaimana? Apakah barang ini hilang begitu saja dan tidak ada penggantian dari pihak Lazadanya? Nah, untuk hal ini, ketika barang-barang yang rusak, ini ada penggantian dari Lazadanya. Secara otomatis akan masuk ke dalam laporan keuangan kita di periode berikutnya. Kita bisa lihat ini salah satu pesanan tanggal 8 Maret tahun 2021, kemudian hilangnya diklaimnya tanggal 20 Maret 2021. Nah, kita lihat cek status pengirimannya. Nah, keterangannya di sini adalah, maaf, paket Anda dinyatakan hilang. Produk akan dibayar dan masuk dalam laporan keuangan Anda dan Anda tidak perlu mengajukan klaim. Artinya, barang ini hilang pada saat pengiriman, sehingga pihak Lazada mengganti barang yang hilang ini ke toko kita melalui laporan keuangan kita
nanti uangnya akan ditransfer senilai harga produk kita. Nah, ini cukup membantu kita para seller untuk berjualan. Artinya barang-barang yang hilang, pihak Lazada akan menggantinya. Nah, tapi ada mesti yang teman-teman perlu perhatikan, menu pengiriman gagal. Nah, teman-teman kalau penjualannya sudah banyak, maka harus sering-sering melihat menu ini. Kenapa? Karena di sini adalah bentuk proses barang-barang yang diretur kembali, ya. Ini bukan pengajuan dari customernya, tapi ini dari kurirnya sendiri yang ketika melakukan pengantaran bisa berbanyak hal. Mungkin yang pertama tidak mengetahui alamatnya, yang kedua ketika dihubungi customernya tidak respon, yang ketiga mungkin pada saat pengantaran karena barangnya ini pembayaran COD, customer sedang tidak ada uang. Nah, pihak kurir akan melakukan pengiriman atau pengembalian barang kembali ke gudang kita atau ke tempat alamat toko yang kita buat di Lazada. Nah, ini yang mesti teman-teman harus perhatikan. Teman-teman sebaiknya, ini yang biasa saya lakukan adalah mencatat setiap nomor pesanan yang terjadi retur di toko kita. Contoh misalnya ini, pengiriman gagal. Nah, kita bisa lihat di sini, paket akan dikirim kembali kepada Anda karena percobaan pengiriman gagal. Nah, artinya dari pihak kurir, kalau di sini kita lihat kurirnya adalah Ninja. Nah, pihak Ninja akan mengembalikan paket ini kembali ke toko kita atau alamat dari toko kita. Nah, begitu juga dengan kurir-kurir yang lain. Contoh misalnya selain Ninja kita lihat, nah ini ada Lex juga. Nah, dari pihak Lex pun nanti akan mengembalikan ke tempat kita. Nah, inilah yang harus teman-teman perhatikan. Sebisa mungkin teman-teman data semua pesanan-pesanan yang gagal kirim ini dan akan dikembalikan ke tempat kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengontrol apakah pesanan-pesanan ini benar-benar sudah sampai berdasarkan nomor pesanan yang diretur ini. Nah, salah satu contohnya saya biasa bikin di notepad sesuai dengan nomor pesanan. Sini lumayan banyak yang dikembalikan. Nah, saya selalu tandakan dengan saya catat nomor pesanannya berapa, kemudian kita tandain ketika barang itu sampai ke gudang kita beri keterangan sudah sampai. Nah, sementara bagaimana kalau barangnya belum sampai ke gudang kita? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, teman-teman coba segera cek email yang masuk di dalam emailnya yang sesuai dengan email toko teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ketika mereka tidak mengetahui alamat pengiriman dari toko kita untuk pengembalian barang tersebut, maka mereka akan mengirimkan email. Contohnya ini dari Lazada, mereka memberitahukan bahwa kami menginformasikan bahwa saat ini memiliki paket Anda yang gagal kirim ke pembeli dengan berbagai alasan. Paket-paket tersebut telah kami upayakan dalam pengiriman kembali, namun alamat tidak ditemukan. Pastikan alamat Anda di seller center lengkap dan akurat. Nah, ini pengalaman yang saya alami. Meskipun alamat kita jelas, pada saat kita tulis di toko kita, tetap saya nggak tahu kenapa ya dari Lex-nya selalu pengirimannya tidak pernah sampai. Nah, di sini Lazada membuat ketentuan sesuai dengan kebijakan yang klaim yang terbaru. Anda memiliki 7 hari terhitung sejak email ini dikirimkan untuk melakukan pengambilan langsung
di lokasi Lazada yang telah ditentukan di bawah ini, atau paket Anda akan menjadi milik Lazada dalam tanda kurung bisa dimusnahkan atau dilelang. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Ketika kita temukan email ini ada masuk di email kita, email dari toko kita, maka teman-teman wajib segera menjemput di lokasi di mana ditentukan oleh pihak Lazada. Biasanya mereka kalau kita berada di daerah Jakarta, kita diberikan alamat ini. Tempat penjemputannya, Jalan Raya Selembaran, Cengklong, Pegudangan Royal Kosambi Blok EE 1, Tangerang, Banten. Nah, ini alamat lokasi gudang yang kita bisa jemput barang returan yang tersimpan di gudangnya Lazada. Nah, teman-teman mesti tahu bahwa waktu penjemputan akan diberikan sekitar 7 hari sejak penerimaan email tersebut. Kalau lewat dari 7 hari, bagaimana? Otomatis barang kita tidak akan kita bisa ambil lagi. Kenapa? Karena barang kita akan dilelang oleh Lazada dan uangnya akan masuk kepada Lazadanya. Sebagai contoh, saya pernah alami, saya jemputnya itu di hari ke-8 pada saat setelah penerimaan email. Alhasil memang barangnya sudah tidak ada lagi di gudang yang sudah mereka tentukan ini, tapi barangnya sudah mereka kirim ke gudang induk di mana untuk tempat pelelangan barang-barang returan yang tidak dijemput oleh seller. Nah, hal ini yang mesti teman-teman seller ketahui. Kenapa? Karena kalau teman-teman banyak tidak tahu ini, maka siap-siap teman-teman akan mengalami kerugian. Kenapa saya bilang rugi? Ya, jelas saja ketika barang kita cuma ambil untung sekitar 30.000, 20.000, dan paling tinggi mungkin 50.000, sementara harga produknya bisa sampai 150.000. Nah, teman-teman, itu untuk satu produk. Kalau barang retur kita cukup banyak, teman-teman bisa hitung berapa kerugian yang akan teman-teman alami. Nah, itu sebabnya sering-sering lihat menu yang ada di sini, yaitu pengiriman gagal. Pastikan setiap nomor pesanan yang dinyatakan pengiriman gagal ini benar-benar teman rekap dan teman-teman cek apakah benar-benar sudah sampai dan sudah kita terima. Nah, kalau sudah kita terima, teman-teman bisa lihat akan ada keterangan statusnya di sini. Contohnya ini barang berhasil dikembalikan. Nah, ini barang berhasil dikembalikan, artinya memang benar-benar sudah sampai ke tangan kita. Nah, buktinya apa? Kita lihat sesuai rekapan kita. Ini kode belakangnya 8256. Nah, kita lihat di sini 8256, apakah benar-benar sudah kita terima. Nah, ketika memang kita sudah terima dan kita sudah rekap, teman-teman bisa catat sudah kita terima. Nah, ini pentingnya teman-teman mengetahui menu ini. Nah, mungkin teman-teman yang baru berjualan dan mulai banyak penjualannya, saya sarankan sering-sering lihat menu ini, menu pengiriman gagal ini. Nah, semoga informasi ini bisa membuat teman-teman terbantu dan semakin banyak penjualannya dan semakin untung di dalam berjualannya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.